Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita ingin membagi kehidupan kita secara sederhana, maka kita bisa membaginya kehidupan yang dilihat orang dan kehidupan yang tidak dilihat orang. Saudara sebagai orang Kristen, baik dilihat orang atau kehidupan tidak dilihat orang, kita selalu ada di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah saudara-saudara, hidup kita dimanapun, bagaimanapun, menjadi sangat berharga karena Tuhan mau menikmati hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan ini bagaikan panggung yang menjadi tontonan banyak orang. Saudara, itulah kehidupan kita khususnya sebagai orang percaya. Saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa orang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak memperhatikan bagaimana kita hidup. Saudara, bagaimanapun saudara-saudara, kehidupan Kristen itu selalu mempertaruhkan Kristus di hadapan dunia ini. Saudara, oleh karena itu saudara, sejak kita mengenal Kristus, pada saat itulah kita dapat menghidupi kehidupan kita di dalam dua ekstrim pilihan. Yang pertama, mempermalukan Kristus. Yang kedua, mempermuliakan Kristus. Saudara, jikalau kehidupan kita sebagai orang percaya bersifat melempem, maka kita mempermalukan Kristus. Namun jikalau kehidupan kita sebagai orang percaya bercahaya, maka kita mempermuliakan Kristus. Saudara ada di ekstrim yang mana? Saudara, bercahaya adalah kehidupan yang normal bagi orang percaya. Karena Kristus hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, sebetulnya kita seharusnya menjadi orang Kristen yang bercahaya. Mari kita membaca Kolose pasal 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus sangat memperhatikan kehidupan internalnya, yaitu kehidupan batinnya. Namun orang percaya juga harus memperhatikan kehidupan eksternalnya, yaitu kehidupan praktis sehari-hari di hadapan orang lain. Saudara, kehidupan internal orang percaya dan kehidupan eksternal orang percaya tidak dapat dipisahkan. Saudara, orang percaya harus bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Namun, orang percaya harus bergaul dengan orang-orang lain di tengah-tengah dunia ini. Karena selain kita orang percaya bukan dari dunia, tetapi kita juga adalah orang yang diutus ke dalam dunia. Dua hal ini tidak pernah dapat dipisahkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa untuk hidup bijaksana dengan sesama kita yang belum menerima Kristus, dengan mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan baik. Saudara, firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, hidup penuh hikmat. Bagaimanakah itu hidup penuh hikmat? Maka Alkitab mengatakan hidup penuh hikmat itu terkait dengan bagaimana kita menggunakan waktu. Saudara, hidup penuh hikmat terhadap orang-orang luar, yaitu orang-orang yang belum percaya, yaitu bagaimanakah kita mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik. Itu berhikmat. Saudara, orang berhikmat kelihatan melalui apakah dia melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya, atau dia menggunakan kesempatan dengan baik. Maka orang akan berkata, kamu orang berhikmat. Orang yang tidak berhikmat adalah orang yang tidak mempergunakan kesempatan dengan baik. Dan dia tidak pernah memahami bahwa itu adalah kesempatan.
Saudara, mengapa orang percaya perlu hidup penuh hikmat terhadap orang-orang yang belum menerima Kristus? Saudara, karena engkau dan saya tidak pernah lepas dari status sebagai saksi Kristus. Engkau mau atau tidak mau, engkau sedang bersaksi atau tidak sedang bersaksi, engkau dan saya adalah saksi Kristus. Disitulah saudara-saudara, setiap waktu menjadi sebuah kesempatan di mana kita hidup penuh hikmat dengan orang-orang yang belum menerima Kristus. Saudara, di dalam bahasa kerennya, kita adalah duta-duta Kristus. Saudara, ini sebuah kepercayaan, ini sebuah penghargaan. Karena kita adalah representatif Kristus. Sehingga saudara, setiap detik hidup kita, setiap langkah hidup kita, kita tidak pernah lepas waktu dari seorang duta Kristus. Langkah dari seorang duta Kristus. Saudara, disitulah saudara, kita perlu hikmat di dalam bergaul dengan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita harus menghidupi anugerah Tuhan, termasuk di dalam tutur kata kita sebagai saksi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang patut dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan sesama manusia. Saudara, disitulah saudara-saudara, mengapa orang percaya perlu mengenal firman Allah. Karena setiap orang minta pertanggungjawaban iman kita. Saudara, untuk mempertanggungjawabkan iman kita, maka Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Bukan sekali-sekali penuh kasih, senantiasa penuh kasih. Saudara, terjemahan letterluck-nya senantiasa penuh dengan anugerah. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya, saudara, anugerah itu, saudara, merupakan kekuatan seseorang sehingga dia bisa bersuka cita dalam hidup ini. Saudara, anugerah itu, saudara, erat hubungan dengan sukacita. Anugerah itu, saudara, erat hubungannya dengan harapan atau pengharapan. Anugerah itu, saudara, erat hubungannya dengan semangat hidup daripada manusia. Saudara, mengapa anugerah itu memberikan semangat dalam hidup kita? Karena, saudara, anugerah itu bukan bergantung kepada siapa kita, tapi bergantung kepada kemurahan Tuhan. Saudara, ketika kata-kata kita sebagai orang percaya senantiasa penuh anugerah, artinya apa, saudara? Artinya kita menolong orang-orang lain melihat hidup ini berharga. Menolong orang-orang lain, mereka punya pengharapan. Mereka menjadi orang-orang berarti. Hidup ini menjadi bukan hidup yang hambar, itu dikatakan jangan hambar. Kalau bahasa aslinya, hendaklah hidupmu digarami dengan garam. Artinya memberikan cita rasa sehingga hidup manusia itu bermakna. Saudara, dengan cara seperti ini, kita bisa memberi jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Karena pada saat kita melakukannya, sesungguhnya kita sedang bertanggung jawab atas apa yang kita yakini. Oleh karena itu, saudara, mari bergantung kepada Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita punya kuasa untuk berkata-kata penuh anugerah itu. Karena kita tahu, saudara, berbicara itu mudah, tetapi jangan lupa, begitu mudah sampai kita seringkali terpleset waktu kita berbicara. Di situ, saudara, kita perlu Tuhan yang mengendalikan hidup kita.
Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menyapa kami ini, menolong kami. Menyadari betapa kami begitu berharga di tengah-tengah dunia ini, bukan sebagai aksesoris, tetapi berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Tuhan bantu kami, supaya di dalam kelemahan kami ada kuasa Roh Kudus untuk hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.